everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Saya lumayan banyak nih diteror sama kalian yang ngerasa punya kulit sensitif untuk bikin video khusus yang ngomongin mengenai masalah kulit sensitif. Nah, ceritanya kemarin kita udah syuting, terus pas mau diedit ternyata jadinya panjang banget videonya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk bikin jadi dua-duanya sama-sama ngomongin kulit sensitif. Tapi yang pertama ini saya akan ngomongin mengenai mengenal masalah kulit sensitif itu sendiri sama do's and don'ts-nya dalam merawat kulit sensitif. Dan yang kedua, nanti saya akan ngebahas mengenai skincare rutin untuk kulit sensitif plus rekomendasi produk-produknya. Kalau misalnya kamu ngerasa punya kulit sensitif dan udah nggak sabaran pengen tahu saya ngomongin apa aja di video kali ini, tonton terus ya. Kita mulai dari mengerti dulu ya, sebenarnya apa sih kulit sensitif itu dan apakah benar kita punya kulit sensitif. Tahu nggak sih ternyata kulit sensitif itu tuh bukan medical term gitu ya. Jadi sebenarnya secara medis nggak ada istilah kulit sensitif. Tapi itu tuh biasanya memang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang kulitnya tuh reaktif gitu ya. Jadi kulitnya tuh bereaksi terhadap hal-hal yang memang bisa menjadi irritant gitu, dan reaksinya itu biasanya bentol-bentol, gatal-gatal, merah, breakout, atau juga rasa perih di kulit. Nah, tapi walaupun di dunia medis itu nggak ada istilah kulit sensitif, tapi pernah ada penelitian yang bilang bahwa 60% orang itu mengaku atau merasa punya kulit yang sensitif. Nah, jadi sebenarnya itu banyak faktor yang menyebabkan kulit kita itu lebih sensitif atau lebih reaktif. Tapi kalau misalnya kita mau tahu apakah benar-benar dari bawaannya tuh kulit kita sensitif, itu memang kita harus ke dokter untuk benar-benar tahu. Nah, berikut adalah hal-hal yang bisa membuat kulit kita itu sensitif. Yang pertama adalah gangguan kulit bawaan atau yang sudah ada dari lahir gitu ya, seperti atopic dermatitis, terus rosacea, udah gitu eksim, psoriasis, dan lain-lain. Kemudian terpapar kondisi cuaca yang ekstrim, misalnya sinar matahari yang panas banget, udah gitu angin atau udara dingin, itu secara terus-terusan. Kemudian faktor lainnya juga terpapar secara berulang-ulang hal-hal yang membuat kulit kita iritasi, seperti misalnya alat-alat untuk membersihkan rumah gitu ya, misalnya cairan untuk pel, cairan untuk cuci piring, atau misalnya produk skincare. Faktor lainnya yang membuat kulit kita lebih sensitif itu adalah kulit yang sangat kering, yang moisture barrier-nya itu menipis sehingga nggak ada perlindungan untuk ujung-ujung syaraf. Nah, itu yang membuat kulit kita tuh reaktif banget, jadi gampang merah, gampang perih, gampang bereaksi lah pokoknya gitu ya. Dan ini yang sempat terjadi sama saya. Jadi dulu itu kulit saya sebenarnya for most part of my life benar-benar nggak ada masalah sama sekali, dan saya sempat bilang ke mana-mana bahwa kulit saya tuh badak banget gitu, mau dipakein apapun nggak pernah ada reaksi. Sampai suatu ketika tiba-tiba kulit saya tuh jadi reaktif banget. Jadi waktu kulit saya lagi sensitif-sensitifnya banget, itu tuh produk apapun yang saya pakai itu menimbulkan reaksi yang negatif parah gitu. Jadi kulit saya tuh merah-merah, terus malah bentol-bentol, udah gitu juga perih, kadang-kadang kerasa kayak panas kebakar gitu. Pokoknya saya desperate banget, nggak tahu lagi kulit saya harus diapain. Ada loh fotonya, jadi nanti saya tunjukin nih ya fotonya tuh seperti apa kulit saya kondisinya pada saat itu. Terus pelan-pelan saya pelajari apa yang terjadi sama kulit saya. Saya juga sempat tanya-tanya sama dokter, dan ternyata memang itu tadi, kulit saya itu menjadi sensitif karena memang moisture barrier-nya atau perlindungan alami atau kelembapan alami di kulit saya itu tuh menipis banget. Jadi kulit saya memang lagi dehidrasi parah, sehingga apapun yang masuk ya udah terserap sama kulit saya, dan yang biasanya itu karena kulit saya ada perlindungannya kan, biasanya itu nggak ada reaksi apa-apa, ini malah jadi reaksi yang benar-benar super sensitif dan berlebihan gitu. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa kondisi kulit sensitif itu nggak harus bertahan selamanya gitu ya. Jadi di beberapa orang atau di banyak orang bahkan ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sensitivitas tersebut dan mengubahnya lagi menjadi kulit yang normal seperti yang saya alami sekarang. Nah, jadi di video ini saya pengen berbagi tips-tips untuk yang punya kulit sensitif, termasuk skincare rutinnya dan juga product recommendation-nya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya, yaitu, Kak, kalau misalnya kulitnya sensitif, kandungan apa aja sih yang harus dihindari? Nah, ini tuh jawabannya bener-bener sebenarnya berbeda banget setiap individu ya. So it could be very individual. Biasanya sih kandungan yang dianggap potential irritant gitu ya, dan harus dicermati untuk orang yang kulitnya cenderung sensitif, itu adalah alkohol,
SLS, dan juga pewangi atau fragrance. Cuma balik lagi, it's still a very personal thing ya. Memang 3 hal itu sebaiknya dihindari dari produk skincare yang kalian gunakan. Tapi saya tahu ada yang orangnya tuh sensitif gitu ya terhadap mineral oil, tapi dia misalnya nggak sensitif terhadap SLS, atau misalnya dia sensitif terhadap semua exfoliant kayak AHA atau BHA, tapi dia baik-baik aja pada saat menggunakan skincare yang punya fragrance. Jadi memang bener-bener tergantung orangnya. Jadi itu makanya penting banget untuk kalian supaya tahu banget dan kenal banget kulit kalian tuh seperti apa, sehingga tahu kandungan apa aja yang emang biasanya menimbulkan reaksi negatif. Nah, sekarang berikutnya saya mau ngasih beberapa tips untuk kulit sensitif. Yang pertama adalah fokus untuk mengembalikan dan mempertahankan kelembapan alami kulit. Jadi kamu nggak usah pusing dulu untuk mikirin menyelesaikan masalah kamu yang lain. Misalnya kamu punya masalah dengan jerawat lah, atau misalnya kulit kusam dan lain-lain, itu kesampingkan dulu, karena saat ini yang kamu harus fokusin adalah building your moisture level. Jadi fokus ke hydration dan juga moisturization. Caranya adalah dengan menggunakan beberapa produk ya, misalnya hydrating toner, oil, essence, atau juga sleeping mask, dan of course moisturizer. Tips yang kedua adalah pada saat kamu mencari skincare, cari yang ingredientsnya itu sesimpel dan sesedikit mungkin. Kalau istilahnya Neta, pokoknya ingredients yang boring gitu deh gitu. Karena the less you put on your skin, the better. Kalau misalnya kamu mau beli skincare terus ada labelnya yang menunjukkan for sensitive skin atau hypoallergenic, itu memang biasanya membantu untuk tahu memang ini ditujukan untuk sensitive skin. Tapi itu belum tentu aman 100% untuk kulit kamu. Tetap kamu harus baca daftar kandungannya untuk tahu apakah produk tersebut mempunyai kandungan yang berpotensi membuat kulit sensitif kamu semakin parah gitu. Jadi again, read the label. Saya udah pernah bikin video tentang caranya membaca label skincare, dan juga stick to the most basic and uncomplicated skincare products. Of course, it goes without saying, try not to use products that contain fragrance, alcohol, or SLS. Tips berikutnya, untuk sementara waktu, hindari dulu produk yang mengandung bahan aktif seperti retinol, AHA, BHA, vitamin C, sampai kulit kamu itu kuat lagi, sampai kamu ngerasa kulit kamu udah lebih normal dan less reaktif, baru pelan-pelan kamu reintroduce active ingredients to your skincare routine. Tips berikutnya lagi, kamu bisa cari produk-produk yang mengandung kandungan yang memang terkenal soothing atau bisa menenangkan kulit ya, kayak misalnya aloe vera, terus ada juga rosehip oil, avocado oil, cucumber atau timun, terus chamomile gitu. Jadi kandungan-kandungan yang memang terkenal can soothe your skin. Tapi ingat ya, di beberapa orang itu juga menyebabkan iritasi gitu. That's why kamu tetap harus balik lagi kenali kulit kamu dan apa yang menyebabkan kulit kamu bereaksi negatif. Tips terakhir tapi juga nggak kalah penting, kalau misalnya kulit kamu itu super duper sensitif dan juga kamu takut mengalami reaksi negatif dari produk skincare baru, lakukan yang namanya patch test. Kamu pasti pernah dengar dong ya, patch test itu apa? Intinya sebelum kamu pakai satu produk baru ke seluruh wajah kamu aplikasikan dulu produk tersebut tuh di belakang kepala atau di lipatan tangan di bagian dalam gitu ya. Kamu aplikasikan misalnya moisturizer, serum atau apapun untuk melihat ada reaksi negatif apa enggak. Reaksi negatifnya itu misalnya merah, gatel, terus rasa seperti terbakar, panas gitu ya. Itu kamu tunggu kira-kira paling nggak 1 malam lah gitu ya. Lebih bagus lagi kalau bisa 2 kali 24 jam. Kalau misalnya kamu pengen tahu produk tersebut itu menimbulkan jerawat atau enggak, kamu patch testnya itu adalah di area di wajah yang biasanya sering timbul jerawat. Misalnya kalau di area dagu, kamu cuma di situ aja aplikasikannya, terus kamu tunggu lihat ada reaksi negatif atau enggak. Biasanya sih kalau menyebabkan jerawat, the next day bisa kelihatan ya. Kalau misalnya the next day atau the next 2 days nggak kelihatan ada jerawat muncul, artinya relatif aman lah ya untuk kamu gunakan. Pokoknya bottom line saran dari saya, kalau misalnya kulit kamu itu emang reaktif dan juga sensitif, please be very gentle with your skin. Jadi kamu emang harus bener-bener ngejaga banget kulit kamu itu supaya tidak bereaksi terlalu ekstrim gitu kan. Itu aja sih saran dari saya. By the way, kamu udah punya ini belum? Kita kan punya ini loh, Book of Beauty. Ini adalah kompilasi artikel-artikel tentang beauty yang paling ngetop atau paling populer di Female Daily. Jadi kita compile
dikompal menjadi satu buku namanya Female Daily Book of Beauty. Isinya macam-macam banget. Intinya sih sebenarnya ini kayak panduan beginner's guide to beauty gitu ya. Jadi dari mulai makeup, skincare, di sini juga ada artikel tentang kandungan-kandungan yang penting untuk kulit, udah gitu 5 popular skincare myth. Pokoknya banyak banget deh informasi tentang kecantikan yang berguna banget, terutama juga tentang skincare gitu. Nah, kalau emang kamu pengen ngedapetin ini belinya gampang. Tinggal kalau misalnya kamu punya line, kamu bisa ke line-nya Female Daily @Female Daily, atau kamu bisa kirim email ke shop@femaledaily.com. Kamu kasih tahu bahwa kamu pengen beli Book of Beauty, harganya Rp25.000 aja. Nah, itu tadi pembahasan mengenali kulit sensitif dan juga hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam merawat kulit sensitif. Di video berikutnya, saya akan ngebahas mengenai skincare routine for sensitive skin dan tentunya rekomendasi produknya. Tungguin ya videonya. Thank you for watching. Bye!